Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Indira Putri dengan NIM 2104221 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4 dengan topik penegakan hukum tata negara di Indonesia. Dengan dosen pengampu Bapak Aldri Frinaldi, SHM Hum PhD. Penegakan hukum tata negara. Ilmu hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara, atau cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan berkenaan dengan yang pertama adalah konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara. Yang kedua adalah institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsinya. Yang ketiga, mekanisme hubungan antar institusi, dan yang keempat adalah prinsip-prinsip hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara. Hubungan tata negara adalah suatu aturan yang bersangkutan dengan berbagai tindakan suatu negara. Hukum tata negara juga merupakan cabang hukum yang mengatur tentang norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan, yang mana hukum tata negara mengatur hal-hal berhubungan kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, serta hubungan alat perlengkapan negara tersebut. Berikutnya adalah fungsi hukum tata negara Indonesia. HTN Indonesia mempunyai dua fungsi. Kedua fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai dasar hukum pembentukan struktur organisasi dan hubungan tata kerja atau SOTK NKRI. Dan yang kedua adalah sebagai dasar hukum pembentukan sistem hukum nasional Indonesia atau SHNI. Hukum tata negara memiliki tujuan yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian yang terkandung dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen keempat. Yang kedua adalah menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak dan kewajiban asasi sebagai subjek hukum dalam tata negara Indonesia. Yang ketiga yaitu membantu para pemuda agar dapat memahami secara garis besar dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan tata negara. Yang keempat, menyatukan masyarakat Indonesia dalam pengetahuan hukum dalam lingkup tata negara. Dan yang terakhir adalah mendorong perkembangan lebih dalam tentang hukum tata negara yang eksis di Indonesia. Berikutnya adalah kekhususan hukum tata negara Indonesia. Sebagai hukum yang merupakan jenis hukum organisasi, maka HTN mempunyai kekhususan yaitu yang pertama, materi muatannya adalah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan Undang-Undang Organik. Yang kedua adalah sebagai aturan atau kaidah hukum organisasi, maka HTN berlaku intern dan mengikat ke dalam organisasi NKRI. Dan yang ketiga adalah penegakannya melalui Mahkamah Konstitusi. Penegakan hukum tata negara Indonesia. Penegakan HTN dilakukan melalui lembaga negara penegak HTN yaitu Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya adalah pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berikutnya adalah contoh penegakan hukum tata negara di Indonesia. Dapat kita lihat pada masa pandemi yang terjadi saat ini. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa salah satu kewenangan hukum tata negara adalah membuat peraturan perundang-undangan. Kondisi di Indonesia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19, maka pembentuk peraturan perundang-undangan harus membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi pandemi COVID. Seperti adanya kebijakan new normal. New normal tersebut membutuhkan perangkat aturan hukum yang bisa menjamin masyarakat bisa hidup dengan baik di tengah-tengah pandemi. Dengan demikian, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan dalam hukum tata negara. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan itu harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti keadaan new normal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.